Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Jalil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi IPA, yaitu tema 4 subtema 3 tentang sumber energi alternatif penghasil energi listrik. Sumber energi alternatif penghasil energi listrik ya. Sebelumnya sudah kita bahas itu masalah PLTA ya, sumber energi yang berasal dari air ya. Sekarang kita bahas sumber energi alternatifnya yang lain. Oke, langsung saja kita bahas pada pertemuan kali ini. Simak video berikut ini. Energi alternatif. Energi alternatif adalah energi yang merupakan energi yang berasal dari alam. Nah, jadi energi alternatif ini adalah energi yang berasal dari alam. Energi ini memiliki banyak keuntungan. Karena apa? Karena satu, lebih ramah lingkungan. Karena tidak ada bahan kimianya dan juga berasal dari alam, sehingga akan ramah lingkungan dan tidak menimbulkan efek-efek atau pencemaran yang lain, karena energinya berasal dari alam, terutama adalah energi matahari atau panas matahari. Yang kedua adalah bebas polusi. Karena tidak menggunakan sistem seperti di pabrik itu kan ada cerobong asapnya ya, karena ini energi alternatif dari alam ya, dari sinar matahari langsung, maka bebas polusi. Yang selanjutnya adalah sumber energi yang ada di alam jumlahnya tak terbatas. Jadi kalau kita mengandalkan dari suatu bahan kimia ya, hasil tambang dan sebagainya, maka lama-kelamaan sumber daya tersebut akan habis. Tapi kalau berasal dari alam, contohnya ada energi matahari, maka ini tidak akan habis, jumlahnya tidak terbatas dan bisa digunakan selama-lamanya. Yang selanjutnya adalah memiliki jangka waktu habis yang lama. Jangka waktu habisnya itu lama, jadi kemungkinan untuk tak terbatas lah waktunya, sehingga energi alternatif ini banyak dipilih dan digunakan baik di negara-negara dunia yang negaranya maju ini banyak menggunakan energi listrik berasal dari energi matahari ini. Seperti Jepang, Jerman, nah, ini banyak yang menggunakan energi berasal dari alam. Nah, jadi ya, energi alternatif ini banyak digunakan di dunia, terutama di negara-negara yang maju. Dalam hal ini sinar matahari bisa dibuat menjadi sebuah energi, terutama adalah energi listrik. Maka ada yang disebut pembangkit listrik tenaga surya atau tenaga matahari. Nah, ini alat yang digunakan adalah panel surya. Alat yang digunakan adalah panel surya. Panel surya ini sebuah alat yang berbentuk lempengan logam yang mampu mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Nah, ini adalah panel surya yang berbentuk yang biasa dipasang di ruangan terbuka yang langsung bertemu dengan sinar matahari, sehingga
panel surya ini dihubungkan dengan suatu alat yang bisa mengubah energi matahari menjadi energi listrik, kemudian disimpan dalam suatu baterai. Semakin besar lilitan atau lempengan ini banyaknya, semakin banyak, maka energi yang dihasilkan akan menjadi lebih besar, ya. Lilitan-lilitan surya panelnya ini kalau semakin banyak, maka energi listrik yang dihasilkan akan menjadi semakin besar. Tetapi kalau hanya panel surya ini kecil, berarti hanya mencukupi di lingkupnya kecil saja. Kalau besar seperti ini, seperti pada gambar seperti ini, maka akan menghasilkan listrik yang besar. Ya, selain digunakan untuk energi listrik, ya, dalam kehidupan sehari-hari, energi matahari juga banyak dimanfaatkan oleh manusia, ya. Nah, seperti pada gambar, ya, ada digunakan untuk petani, yaitu petani garam ini juga menggunakan energi matahari, ya. Ada juga yang untuk mengeringkan pakaian. Kenapa dipilih matahari? Karena matahari itu sumber energinya yang tidak terbatas, tidak ada batasan, setiap hari ada, ya. Nah, sehingga ini banyak digunakan dan menjadi alternatif dari sumber energi yang lain. Nah, di samping itu, ya, juga digunakan untuk pembangkit listrik, tenaga surya atau tenaga matahari atau PLTS. Kemudian bisa juga panel surya itu dipasang pada sebuah baterai yang digunakan untuk mengisi baterai power bank. Juga ada yang menggunakan energi matahari. Juga ada sebagai penerang yang alami di permukaan bumi. Beda kalau malam hari tidak ada matahari, kan kita menggunakan lampu. Kalau siang hari cukup dengan energi matahari saja sudah terang, tidak perlu lampu lagi. Nah, ini tadi yang saya sebutkan tadi, yaitu membantu mengeringkan pakaian, kemudian membantu mengeringkan tanah untuk petani garam ini. Terus membantu proses ini pengeringan air laut, ya, untuk pembuatan garam. Kemudian membantu manusia dalam hal kesehatan tulang. Ini adalah manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Dan masih banyak manfaat lain yang tidak saya sebutkan di sini. Mungkin bisa dicari manfaat energi matahari untuk kehidupan manusia. Nah, ini, ya, sebuah panel surya pada atap rumah, maka karena ada di dalam rumah tersebut, maka kebutuhan energi panel surya ini bisa digunakan untuk rumah tersebut. Jadi energi listrik ini cukup untuk sebuah rumah tersebut yang ada panel suryanya itu, sehingga tidak perlu menggunakan energi listrik atau dari pembangkit listrik yang lain. Namun dalam hal ini ada kelemahannya, yaitu panel surya. Panel surya itu alatnya mahal, sehingga hanya negara-negara yang memiliki atau yang negara-negara yang maju yang memiliki PLTS yang besar. Indonesia juga sudah merancang ini di Jawa Tengah, ya. Di Jawa Tengah baru saja diresmikan oleh gubernur bahwa PLTS, ya, PLTS yang ada di Jawa Tengah menjadi PLTS terbesar di Indonesia. Nah, itu sebagai kebanggaan bagi kita sudah mampu menggunakan energi alternatif, energinya yang tidak terbatas.
Nah, demikian ya pertemuan pada kali ini, semoga dapat dipahami, semoga dapat bermanfaat, bisa menambah referensi yang lain untuk menambah wawasan kita, menambah keilmuan kita. Silahkan baca-baca dan browsing internet lainnya untuk menambah wawasan kita. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.